Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Iwana. Hari ini saya mau bahas satu thread Twitter yang lagi viral begitu, karena membahas tentang ketidakadilan dalam budaya kerja. Nah, mungkin nanti akan saya tunjukkan thread Twitternya, begitu ya, kita akan baca bareng-bareng. Tapi sebelum kita baca thread Twitternya bareng-bareng, saya akan kasih sedikit background story dulu, gitu ya. Jadi Twitter ini ditulis oleh Paul Ferry, dia adalah seorang profesor di bidang ilmu politik di Universitas Calgary, Kanada. Dan dia sangat memiliki passion gitu ya, memiliki ketertarikan minat kajian di bidang budaya kerja gitu. Nah, terus yang kedua yang menarik juga, jadi thread Twitter ini sebenarnya bentuknya joke yang sarkas gitu ya. Jadi bukan sebuah analisis akademis tentang budaya kerja dunia saat ini seperti apa, tapi dia hanya istilahnya berusaha meluapkan emosinya begitu melalui joke-joke yang bersifat sarkas. Dan yang ketiga, walaupun thread Twitternya ini adalah joke gitu ya atau lelucon, tapi materi joke-nya itu bisa dipertanggungjawabkan karena Pak Paul Ferry ini suka sekali mengclipping gitu ya, mengumpulkan clipping koran dari sekarang sampai yang terdahulu gitu ya, dari koran-koran dari zaman dulu. Nah, dia membuat joke ini dari kutipan-kutipan koran dari tahun 2022 sampai ratusan tahun ke belakang. Nah, langsung aja kita lihat thread Twitter yang lagi viral ini. Nah, ini dia. Jadi Anda juga bisa langsung ke Twitter kalau mau baca sendiri ya. Jadi Twitter ini, thread ini dibuat tanggal 20 Juli. Jadi masih hangat-hangatnya ini. Dan di sini judulnya aja sudah sarkas menurut saya. A brief history of nobody wants to work anymore. A brief, karena ini termasuk sarkas karena sebenarnya nanti materi yang dia sampaikan itu bahkan ada clipping koran di tahun 1894, itu sekitar 128 tahun yang lalu ya. Sangat singkat sekali budayanya. Dan nobody wants to work anymore ini adalah argumen yang menurut dia sering bisa jadi dikatakan sering kali dipakai gitu sebagai excuse, justifikasi orang untuk menilai karyawannya atau pegawainya atau pekerjanya tidak suka bekerja gitu. Nah, kita lihat yuk. Dari tahun 2022. Jadi ini ada survei by Tiny Pulse yang menyebutkan satu dari 5 executive leaders gitu, pemimpin perusahaan setuju atau percaya bahwa no one wants to work, nggak ada yang mau kerja. Nah, ini baru survei baru-baru ini tahun 2022. Lalu argumen ini sudah sering dipakai juga di tahun 2014 misalnya. What happened to the work ethic in America? Apa yang terjadi terhadap etika kerja di Amerika? Nobody wants to work anymore. Lagi-lagi keluar kalimatnya. And it has not always been that way. When I first start to work as a teenager, I saw people work hard, gitu ya. Jadi ini pandangan satu orang melihat nggak ada yang mau kerja, nggak kayak zaman saya dulu. Saya tuh dulu bekerja keras, bla 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 gitu. Ini tahun berapa tadi? 2014. Kita mundur lagi, tahun 2006. I can't believe the bad luck I have had in trying to find someone to do some need home improvement. It almost seems like nobody wants to work anymore. Lagi-lagi keluar ya kata-katanya. Jadi di kutipan ini menyatakan susah sekali sih nyari orang yang mau kerja benerin rumah gitu. Ini kayaknya nggak ada orang yang mau kerja deh sekarang. Gitu. Terus kita balik mundur lagi tahun 99 atau 99. Nobody wants to work anymore, Cecil said. They all want to work in front of computer and make lots of money. Semua orang tuh sebenarnya cuma mau kerja enak aja depan komputer terus dapat uang. Terus kita lihat lagi argumen berikutnya, tahun 1981.
Farming is my hobby now, but these rocks, I hired 2 boys to clear the rocks of this land last week, but they just fooled around, they didn't want to work. Nobody wants to work anymore. Bahkan tidak hanya di dunia industri, di dunia pertanian, perkebunan juga kalimat ini atau argumen ini juga sering diungkapkan gitu ya. Nobody wants to work anymore. Kita lihat lagi tahun 79. Nobody wants to work anymore. Keluar lagi di di koran gitu ya. Tahun 79. 69 juga. Last Sunday, the first of the programs dealt with how it feels to be poor. And the upcoming Sunday segment is called Nobody Wants to Work Anymore. Keluar lagi kalimat nobody wants to work anymore. Terus tahun 52. I heard somebody say the other day that everybody was getting too darn lazy and nobody wants to work anymore. That's the truth if I ever heard it. Jadi kalimat ini seolah mengatakan kayaknya semua orang itu malas begitu, nggak ada yang mau kerja sekarang. Tahun 52. Udah pada lahir belum? Udah jauh sekali nih ke belakang sekarang. 1940. After mentioning the reductions of $85,000 a year laundry bill for Wisconsin General Hospital by having the laundry done by Wapun prisoners, government has said he wants to lower tax, but the trouble is everybody is on relief or pension. Nobody wants to work anymore. Keluar lagi tahun 40. Tahun 37. Tahun 37 juga. Faced with shortage of labor when unemployment is widespread, Peach Orchids in York and Adams counties are complaining that nobody wants to work anymore. There is work that is rewarded for 15 to 25 peach picker in every orchard in the 2 counties, but only 2 to 5 pickers are at work because of the unavailability of laborers. Nobody wants to work at peach or apple picking and packing, and Adams County field grower declared. Jadi kalau tidak hanya gitu ya, tidak hanya pemilik perusahaan atau pemilik usaha, bahkan pemangku kebijakan pemerintah gitu juga sering di sini diperlihatkan gitu ya, komplain juga tentang nggak ada orang yang mau kerja, nobody wants to work. Tahun 22, what is the cause of unemployment and hard times? The manufacturer and businessmen say it is because nobody wants to work anymore unless they can be paid enough wage to work half of the time and load half of the time. Nah, ini argumen juga dari pemilik perusahaan begitu ya. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran tinggi? Karena menurut mereka nggak ada yang mau kerja kecuali mereka dibayar cukup. Nah, itu kan saya nggak mau komen. Tahu. Oke, selanjutnya 1916. Nobody wants to work. What about vegetable? Hasn't it been a good year for vegetables? The dealer was asked. Well, as near as I can find out, he answered. The reason for food scarcity is that nobody wants to work as hard as they used to. Nggak ada yang mau kerja, jadi nggak ada makanan. I asked a man who was in here the other day why he didn't raise more livestock and make his own butter. Women don't want to make butter anymore, he said. And then he asked, do you know where price would go if you raise more calf and pigs and made more butter? They would go way down. Tahun 1916. Lanjut ya, masih ada berapa lagi nih? 1905. Labor is scarce, high, and very unreliable. None want to work for wage. Nggak ada yang mau digaji, nggak ada yang mau kerja dapat gaji. Terus nih yang terakhir nih. With all the mines of the country shut down by strikers, what will the poor editor do for coal next winter? It is becoming apparent that nobody wants to work these hard times. 1894, hampir 128 tahun ya. Nah, ini penutupnya dari Paul Ferry. Hey to everyone following this account from this thread. Mostly expect silly joke.
joke about politics because something is stressing me out because this is my coping mechanism. Jadi ini bentuk coping mechanismnya dia sebenarnya, caranya dengan membuat clipping-clipping koran lama dan dia mengumpulkannya. So anyway, menurut saya ini tweet ini termasuk yang refreshing sebenarnya gitu ya, tapi ya bisa membuat kita berpikir lebih dalam juga tentang budaya kerja. Kalau dilihat ini hampir 100 berapa ini 93 retweet dan hampir 300.000 likes. Nah, mungkin yang untuk menutup saya mau share satu kartun lagi. Ini sebenarnya ada satu komik. Loh, kok nggak kelihatan sih? Nah, ini dia. Jadi komik ini juga message-nya menurut saya sama dengan sebelumnya gitu. Jadi ini ada orang yang berpakaian seperti businessman dan komplain gitu ya. I've tried everything to find new workers. I've gone to job fairs, over them t-shirt for applying. Terus ini bagian kritiknya, kamu udah nawarin gaji yang lebih tinggi belum? Gitu. Terus ada juga dia bilang, I can feel this job. I even got the government to throw people of unemployment. Jadi dia bahkan udah melobi pemerintah untuk menambah tenaga kerja gitu. Terus ada lagi yang mengkritik yang naik sepeda, kamu udah nawarin gaji yang lebih tinggi belum? Terus ada juga I'm offering unpredictable schedules, minimal benefit, and $9 an hour, and then still don't want my jobs. Bahkan ada anak kecil yang mengkritik bilang kamu harus ngasih gaji yang lebih tinggi. Terus ada lagi I've tried everything that just don't want to work. Hello governor, can we arrest people for being unemployed? Mau nangkap orang karena pengangguran. Dan bahkan di sini udah bilang kita butuhnya gaji yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi. Terus di bagian akhirnya di sini ya, di bawah, saya sebenarnya mau kok bayar gaji yang lebih tinggi, tapi saya nggak punya uang. Padahal saya aja udah harus berhemat. Sekarang gaji saya cuma 38 juta per tahun. Jadi yang ingin saya sampaikan, walaupun ini sebenarnya Twitter ini ataupun komik ini adalah jokes gitu ya, part of the jokes, tapi ini mengangkat isu yang menurut saya itu penting dan perlu didiskusikan lebih serius. Nah, mudah-mudahan postingan saya berikutnya akan bisa menambah diskusi-diskusi mengenai isu tentang ketenaga kerjaan. Tapi mudah-mudahan thread Twitter yang viral tadi dan juga komik ini bisa sedikit menghibur, tapi juga bisa membuat Anda berpikir selama weekend ini, gitu ya, untuk mempersiapkan semangat kerja Anda di hari Senin. Kenapa sih kita bekerja? Silahkan pikirkan sendiri jawabannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.